Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian dan diskusi kita tentang fitnah. Maka dari itu kami langsung saja membuka season pertanyaan baik dari rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Mungkin dari yang pertama, silahkan Saudara Wildan, silahkan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada pertanyaan buat Ustaz tentang fitnah. Jadi kita belum tahu seperti apakah fitnah kubra itu yang diwasiatkan dari Al-Maqullah dan Guru Nasir. Itu aja. Baik, saya perjelas ya. Jadi bagaimana bentuk fitnah kubra yang disampaikan dalam wasiat Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Langsung dijawab. Ya baiklah, kita sama-sama niki ya, berdiskusi, ya merenung, berpikir. Nah kalau kita kaitkan pembahasan kita ini tentang fitnah kubro, tentu kajian kita kalau kita mengkaji wasiat yang kita baca tadi itu, fitnah kubro, gunung fitnah bertubi-tubi, di sana sini menjadi-jadi, fitnah kubro pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di haus nanti. Tentu di sini ada kaitannya, kita tidak terlepas dari penulis wasiat itu, yaitu guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah tentu dari sisi penulis, beliau saat itu yang mana wasiat ini ditulis, itu ada 3 tahap. Yang pertama ditulis yang selesai pada tanggal 1 Maret 1970, kemudian kedua selesai pada tanggal 1 September 1970, kemudian pada tahun 1981. Nah di situ di wasiat pertama tadi yang ditaruh di buku yang sudah dicetak oleh pengurus besar itu di terakhir, itu semuanya ada kata-kata aduh sayang. Kalau bahasa Inggrisnya what a pity you are. Kasihan deh lo, kan begitu. Artinya di sini ada ungkapan-ungkapan kesedihan beliau terhadap fakta data realita yang terjadi di lapangan saat Bapak Maulana Syekh berjuang menegakkan agama Islam, khususnya melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Maka wasiat ini ditujukan ya khususnya kepada anak cucu beliau, keluarga beliau, kemudian warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam. Maka di sini sindiran itu karena kita lihat penulis yaitu Bapak Maulana Syekh ya lebih kepada faedah. Jadi tadi itu hitopannya kepada kita ya sebagai warga Nahdlatul Ulama, dan juga analisis beliau juga secara internasional maupun nasional. Jadi secara dunia begitu. Nah, maka kalau kita misalnya mengkaji ya fitnah itu ya di tubuh Nahdlatul Ulama, sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan beberapa fatwa-fatwa beliau bahwa baru pulang dari Mekah saja beliau sudah difitnah, yaitu membawa ajaran sesat. Bapak Maulana Syekh itu adalah paham Wahabi, itu asal mulanya. Kemudian terus menerus ya beliau digujat, bahkan saat itu kan diusir secara sejarah ini. Nah, akibat dari pengusiran dulu dari Pancur ke Kelayu saat itu, ini akibat fitnah yang tadi itu, bahwa beliau membawa ajaran-ajaran sesat, atau ada pihak-pihak yang tidak setuju ya terhadap perjuangan Bapak Maulana Syekh. Nah, fitnah dalam konteks perjuangan beliau semasa beliau tentunya lebih kepada analisis beliau terhadap situasi yang ada di warga Nahdlatul Ulama. Nah, beliau sudah mensinyalir ya akibat terjadinya fitnah itu ya tentu
banyak faktor ya, seperti tadi permusuhan, perpecahan. Kalau di wasiat yang lain itu berbeda aren, berbeda barisan, berbeda PB bahkan. Ya, kalau beliau menerangkan bahwa PB adalah satu. Nah, secara fakta dan data, terlepas siapa yang sah secara hukum, kita tidak mendiskusikan itu karena kita fokus di wasiat beliau, bahwa tetap keinginan beliau itu sesuai dengan wasiat itu bahwa PB adalah satu, tetapi dipaktakan oleh situasi misalnya sekarang ini, yaitu secara struktural terbentuk dua kepengurusan, pengurus besar dan Luoton. Maka misalnya kalau kita lihat sejarah gitu, Muktamar Prayak 10 di Prayak, kemudian Muktamar Reformasi. Nah, kenapa terjadi fitnah kubro? Mungkin kalau saudara Wildan atau kita yang tidak punya jabatan, tidak punya kapasitas, kita bukan pemimpin, ya saling membicarakan, saling menjatuhkan, mungkin tidak memiliki efek. Tetapi kalau sudah menjadi struktur, maka disinilah istilah berjamaah universal itu. Jadi kalau sudah struktural terjadi perpecahan itu, maka dia akan tersistem dan secara sistemik. Nah, maka nanti karena perbedaan-perbedaan tadi itu, disitulah individu menjadi jamaah, individu menjadi universal. Nah, maka dibuktikanlah yang namanya fitnah itu kan membicarakan sesuatu atau seseorang dengan pada konteks bukan sebenarnya. Seperti tadilah beliau itu sudah mensinyalir kita mengata-ngatai orang kafir saja. Kalau betul orang kafir ya enggak mungkin, tetapi kalau dia orang Islam sejati terus kita mengata-ngatai orang, memfitnah orang kafir, ya tentu kembali ke kita yang mengata-ngatai itu. Sama dengan apa yang sering kita dengar sekarang ini, dia sudah keluar dari NU. Maka secara struktural terjadi ini. Ya, kenapa? Karena ada di Pancor, ada di Anjani. Maka khawatirnya tadi itu sudah menjadi kubro. Kubro itu kan banyak, lebih dari 3 kalau secara berjamaah itu. Jadi kubro itu sangat besar sekali. Nah, besar itu kalau bahasa itu kan berjamaah gitu kan. Jadi bukan satu orang, jadi 1, 2, 3 orang, bahkan kalau secara struktural maka itu ribuan orang, bahkan jutaan orang. Nah, inilah ya harapan kita supaya tadi itu fitnah kubro itu terhenti dengan sama-sama saling memaafkan, saling mengajak, watawasau bil haq watawasau bis sabri, saling mengakomodir, mengayomi supaya kita sama-sama membaca wasiat, membaca pengajian-pengajian beliau, kembali ikhlas ke Nahdlatul Wathon. Jadi sudah tidak ada gunanya ini saling debat, saling klaim. Yang paling penting adalah silaturahmi, ya bersatu, kompak, utuh, tegak, teguh sesuai dengan ajaran beliau. Maka ini akan hilang dengan sendirinya kalau kita sudah bersatu fitnah tersebut. Baik, saya pikir itu saudara Wildan ya. Jadi jawaban dari saudara kita Ustaz Jumat Riyadi saya pikir sangat relevan sekali, sesuai sekali dengan apa yang kemudian menjadi tema kita pada sore hari. Kemudian mungkin pertanyaan yang kedua bisa disampaikan langsung oleh saudara kita Al-Ustaz Mukhlis, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali berkumpul mudzakarah tentang fitnah. Kami Tatiang sendiri terlintas dalam pemikiran tadi sesuai dengan pembicaraan kita atau kita pada sore hari ini mengenai fitnah. Yang coba merenung tadi permasalahan yang terjadi di Lombok, di NTB, bahkan di Indonesia sendiri, bahkan di dunia. Ya. Dia berpikir tadi merenung sedikit tentang mungkin apakah yang dia tanyakan ini, apakah ada kaitannya ya dengan musibah-musibah yang terjadi di NTB, di Indonesia dan di negara lain-lain, ya, kejadian-kejadian
seperti tsunami, seperti gempa, seperti angin, puting beliung dan lain sebagainya ini. Mungkin yang harap kepada saudara kami untuk menjelaskan, mungkin ada kaitannya dengan fitnah-fitnah yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanggapi. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada saudara Ustaz Tulis Kihar. Kalau mendengar dari pertanyaan yang disampaikan dari saudara kita, karena ini adalah kajian yang mendalam sebetulnya. Jadi kenapa kemudian kalau misalkan ada sebagian dari kita yang menyatakan bahwa apakah ada relevansi dari musibah-musibah yang terjadi di masa-masa sekarang ini ataupun yang sudah ini memang perlu pengkajian yang sangat mendalam. Nah, maka disinilah kemudian yang pertama perlu kita kaji dari landasan Al-Quran Al-Karim, sebagaimana dalam salah satu ayat disebutkan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, ini salah satu dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa memang kerusakan di darat dan di lautan dan di darat itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Artinya bahwa mungkin saja dari ayat ini ada kemudian segolongan umat atau segolongan umat Islam misalkan yang kemudian tidak mampu menegakkan agama itu, padahal agamanya adalah dinomorsatukan. Contohnya misalkan ketika Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh di dalam sejarahnya, beliau kemudian membuat sebuah organisasi pergerakan yang memang di situ, di dalam organisasi itu tersebut ya, di situ nampak sebuah pergerakan yang mampu menegakkan agama Islam kala itu. Nah, jadi ini salah satu bentuk contoh sederhana saja bisa kita bayangkan bahwa betapa kemudian besarnya kemudian tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang penyembah pada Allah Subhanahu wa taala yang memang memiliki kewajiban. Maka salah satu kutipan yang bisa kita kaji juga dari bahasa Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh di dalam fatwa beliau itu, yaitu kita lalai terhadap tanggung jawab kita sebagai ibadullah mu'minin. Nah, jadi kadang-kadang kelalaian ini kemudian mengakibatkan kemudian kelupaan terhadap tanggung jawab kita sebagai seorang hamba yang harus kemudian menegakkan agama itu. Maka dengan cara itu, insya Allah apa yang kemudian menjadi kekhawatiran ke depan, bencana-bencana dan sebagainya, kalau kemudian ini bisa kita tegakkan secara berjamaah seperti yang disampaikan tadi oleh saudara kita Ustaz Jumatriyadi, saya pikir ini akan menjadi kemudian lawan dari supaya tidak terjadi bencana-bencana itu. Nah, kemudian yang kedua, bisa kita katakan misalkan ini salah satu hadis yang dikatakan disampaikan ya langsung oleh beliau Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Jadi kalau kemudian terjadi kemungkaran ya, jadi beliau kutip dari salah satu hadis yang disampaikan itu. Jadi kalau terjadi sebuah kemungkaran, segera cegah sebelum terjadi perang dedak. Nah, ini salah satu yang beliau sampaikan, bahwa kenapa beliau menyampaikan hal itu, karena berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini salah satu kemungkaran yang terjadi menurut hemat saya, mohon maaf. Jadi hemat saya mengatakan bahwa kemungkaran yang terjadi di kalangan umat Islam, terutama di tubuh organisasi Nahdlatul Wathon ini adalah perpecahan. Kenapa? Karena di dalam wasiat itu tidak pernah disampaikan oleh beliau untuk berpecah belah. Bahkan beliau mengatakan di dalam wasiat, beliau menyampaikan bahwa mari bersatu ya. Siang dan malam ayahanda menyeru dan mendoakan untuk bersatu, tapi ananda ikut membantu menanam biji di atas batu. Siang dan malam beliau menyampaikan
menyampaikan, berdoa bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bersatu. Sebab apa? Karena dengan persatuan itulah kemudian apapun yang bisa kita laksanakan, apapun yang kita rencanakan, insya Allah dengan kebesaran Allah semua itu akan tercapai. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saudara Jumat bisa menyampaikan lebih lanjut kemudian kenapa kemudian ada relevansinya enggak atau tidak sebetulnya dalam hal ini. Terima kasih. Ya baiklah, jadi kalau secara ayat tadi sudah dijelaskan timbulnya kerusakan gitu kan, kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah maka kalau kita mengkaji misalnya dari sisi Al-Quran sudah banyak di situ. Ya misalnya kita kaji ayat yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah kalau kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Tetapi kalau kufur, nah Allah mengatakan inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Maka pengertian azab di sini kan bentuknya apa? Ya bisa bencana, bisa musibah, bala, itu satu kata itu. Ya, jadi nanti kalau untuk siapa misalnya, ya misalnya untuk orang kafir ya azab begitu kan. Orang muslim misalnya bisa saja itu ujian dan sebagainya. Tapi tetap itu bentuknya menimbulkan akibat gitu. Nah maka di sini korelasi terhadap situasi yang terjadi di muka bumi ini, misalnya terkait dengan bencana alam, baik itu angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Bahkan sekarang di tahun ini diuji dengan virus begitu. Maka di sini korelasinya itu tetap ada. Nah, kalau versi pengajian Bapak Syekh misalnya, beliau mengatakan setiap bencana alam itu adalah peringatan umum. Nah, jadi yang namanya peringatan umum itu semua kena, baik orang kafir, orang munafik, ya, umat Islam juga. Ya, dan sebagainya kena. Namanya peringatan umum ya peringatan umum, artinya hikmahnya itu bisa diambil oleh semua orang. Nah khususnya bagi kita kaum muslimin ya, jadi bisa kita menjadikannya pelajaran supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah beliau juga mengatakan banjir sa'ara li ayyamal rubininu persekot. Nah kata-kata persekot ini kan kita pahami ya, seolah-olah jual beli, kita persekot 100.000, kita persekot 1 juta. Nah, jadi kalau kita kaji dari awal misalnya 2017, persekotnya di sini, tidak jauh dari kita ini, di Keruak, di Stungkep, di situ puting beliung, di sini di Lokon, di situ banjir, yang katanya bersumber dari Pandan Dure itu. Banyak korban jiwa. Banyak korban jiwa, binatang juga banyak yang mati, hilang dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan 2018, di situ gempa bumi yang bertubi-tubi, ya gunung fitnah kayak tadi itu deh. Nah, kemudian tsunami bahkan sekarang. Nah jadi yang namanya persekot itu tentunya ya kadang-kadang kan lebih sedikit persekot itu daripada bayaran yang sebenarnya kan. Nah kalau bayaran sebenarnya lebih besar. Nah bisa kita kaji kan dari banjir yang kecil, puting beliung, kemudian gempa bumi gitu, tsunami. Nah kalau saja fitnah kubro ini masih saja kita tidak tahu persekot tadi itu besarnya bagaimana. Ya tergantung besaran fitnah yang ada. Nah seperti tadilah kalau terlalu banyak yang berpecah belah, berdebat, kemudian berkelahi, berperang, itu kan menimbulkan penyakit hati seperti suuzon, iri hati, dendam. Nah karena ada penyakit hati ya zikrullah itu ya susah gitu. Ingat kepada Allah itu kan susah. Nah makanya tadi korelasi tadi itu paling besar yang diakibatkan oleh berpecah belah. Karena akibat dari berpecah belah tadi itu berdebat, berlain-lain, berbeda pendapat, iri hati, dengki dan sebagainya. Nah maka dalam konteks bagaimana ketakutan Rasulullah saat itu, jadi sesuai dijelaskan dalam hadis itu yang paling beliau takutkan adalah ketika umat
umat Islam berpecah belah, dan ini terbukti. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat misalnya dari bahasa Bapak Maulana Syekh, di situ setiap bencana alam ini ya peringatan umum gitu. Bahkan beliau pernah mengatakan banjir yang musibah yang paling saya takuti adalah musibah dari api begitu. Nah, misalnya sekarang kita mengkaji dalam konteks realita saat ini, ya kita sendiri saja menyadari bahwa kita ini sangat jauh dari agama. Kita sadari itu. Misalnya sholat saja kita ini sulit khusyuk. Atau wasiat seberapa banyak sih wasiat yang kita hafal Tuhan. Fatwa pengajian Bapak Maulana ini seberapa banyak sih yang kita pahami kan. Sementara kita dengan gampang mulut kita mengatakan aku murid Bapak Maulana Syekh. Apalagi bilang saya paling dekat dengan Bapak Maulana Syekh. Sangat gampang sekali. Maka tidak masuk akal, tidak logis kalau misalnya kita mengatakan saya dekat dengan Bapak Maulana Syekh, tetapi ajarannya tidak kita pahami. Ya tentunya kalau kita paham mau dekat, seperti katanya almarhum Ustadz Umar Hasan, kalau mau ketemu dengan orangnya maka baca karangannya. Ya tentunya sekarang ini perlu kita pertanyakan, walaupun dalam bisyarah mimpi harus kita pertanyakan betul nggak ketemu. Nah, yang paling sahih itu adalah ya dengan membaca karangannya. Mana karangan Bapak Syekh? Wasiat, fatwa gitu, pengajian dan sebagainya, lagu-lagu perjuangan. Nah, karangan beliau ini juga ini madrasah di mana-mana gitu kan. Atau peninggalan-peninggalan beliau yang lain seperti hizib, tarekat dan sebagainya. Oleh karena itu ya tentu sangat terkait sekali, sangat kuat kaitannya antara bencana alam dengan fitnah yang terjadi ini. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada saudara Dimakrian. Saya pikir itu dua penjelasan tadi insya Allah mewakili dari pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin disampaikan oleh saudara Musalim. Padanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan. Namun sedikit saya ingin bertanya mengenai pengambilan sikap apa saya atau kami sebagai pencinta kedaulatan dalam kehidupan diri pribadi, keluarga, bangsa masyarakat, nusa dan bangsa serta agama. Sikap apa yang harus kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hanya ini yang saya tanyakan Pak Ustadz. Silakan. Ya baiklah, jadi secara umum kalau kita melihat kepada wasiat misalnya bahwa beliau mengatakan ya jadi contoh perjuangan yang harus kita contohi di dalam wasiat itu adalah pertama para anbiya, ya para ulama, para aulia, para asfiya gitu. Nah, ini secara umum gitu. Jadi secara umum contoh-contoh karakter atau tokoh panutan atau sutradara yang akan kita ikuti adalah kalau lari ke yang lebih gitu, pertama sutradara naskah yang harus kita ikuti adalah yang disutradari oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Ini pertama. Yang kedua, yang disutradarai oleh Rasulullah SAW lewat hadisnya. Kemudian disutradarai oleh para sahabat, tabi'in dengan ijma'nya dan kiasnya. Kemudian disutradarai oleh para ulama itu dengan pendapat-pendapat beliau, dengan fatwa-fatwa beliau. Nah, dalam konteks keenuean, tentu kita di samping tadi itu
para nabi, para aulia, para auspia, para syuhada dan sebagainya, ya kita harus merujuk kepada sutradara yang terbaik di Nahdlatul Wathon, yaitu Bapak Maulana Syekh, guru besar kita. Nah, tadi itu sikap dan karakter yang harus kita miliki, yaitu uswatun hasanah yang bisa kita pedobani dari sejarah perjuangan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, dalam konteks sebagai pertama anak cucu, abiturer, pecinta, murid, warga Nahdlatul Wathon, bahkan umat Islam, maka seharusnya apapun yang terjadi, baik itu pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, nah, daerah kita, agama kita, nusa dan bangsa, maka tetap kita harus merujuk kepada ajaran-ajaran, wasiat, pesan, dan fatwa-fatwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, dalam konteks saat ini gitu, ini kan pertanyaannya sikap kan, cara atau bagaimana bersikap terhadap keadaan ini gitu. Ya tentunya harus kembali ke ajaran tadi itu. Misalnya sebagai pecinta, sebagai abituren, tentunya ya kembali ke ajaran Bapak Maulana Syekh. Ya misalnya dalam konteks sekarang ini di tubuh organisasi Nahdlatul Wathon misalnya. Jadi diskusi kita ini tidak akan membahas kita akan mengarah ke Pancor maupun Anjani, tetapi lebih kepada bagaimana kita saling mengajak untuk membaca wasiat itu, untuk membaca fatwa-fatwa Bapak Maulana Syekh, khususnya misalnya ini kan kalau bersikap tadi itu tentu sikap dalam konteks apa, sikap versi apa, sikap dalam konteks ke-NU-an, sikap dalam konteks keislaman, sikap dalam konteks sosiologi, psikologi, masyarakat dan sebagainya, ya tergantung kita sekarang ini. Nah, misalnya dalam fakta dan data sekarang ini, bagaimana cara kita bersikap? Yang tentunya kembali ke Bapak Maulana Syekh, kembali kepada wasiat fatwa beliau. Misalnya, beliau mengatakan, anakku kalian kuamanatkan, membela teguh Nahdlatul Wathon, kompak utuh sepanjang zaman, iman takwa diperjuangkan. Dalam wasiat ini ada 3-4 sikap yang bisa kita jalankan. Pertama, ya ini sudah amanat. Anakku kalian ku amanatkan. Jadi kita sebagai anak, cucu, abituren, murid, pecinta, warga Nahdlatul Wathon semuanya tanpa terkecuali masuk dalam amanat ini. Amanat artinya suatu pesan, suatu tanggung jawab yang harus disampaikan gitu, yang bahkan dilaksanakan. Nah, yang pertama membela teguh Nahdlatul Wathon. Nah, jadi apa sih Nahdlatul Wathon ini? Sudah kita bahas sebelumnya. Jadi Nahdlatul Wathon itu artinya pergerakan tanah air. Nah, beliau mengatakan bahwa Nahdlatul Wathon ini adalah untuk membangun agama, nusa dan bangsa supaya masyarakat hidup adil, makmur, merata dan berjuang sesuai dengan bakat dan bidang masing-masing. Nah, ini sikap kita ini. Jadi tanpa melirik, tanpa cemburu terhadap profesor, doktor, master, tuan guru, ahli wirid, tidak. Ya. Kalau cemburu terhadap keilmuan beliau yang luar biasa, kesalehan beliau ini wajib kita cemburu. Tapi cemburu dalam konteks menghina, menjustis, meremehkan, ya misalnya antara Pancor dan Anjari misalnya saling meremehkan, ini salah secara agama gitu. Nah, maka kita disuruh untuk saling memaafkan, silaturahmi, nasihat menasihati. Nah, maka konteks sikap sebagai pecinta ya harus kita kembali ke sikap-sikap yang bisa kita telurkan ke wasiat 1070-an lebih baris wasiat itu. Yang tadi saja pertama membela teguh Nahdlatul Wathon. Nah, kalau sekarang ada yang mengklaim Nahdlatul Wathon yang ini yang sah, Nahdlatul Wathon yang itu yang sah, ya lalu NU mana yang sah? Ya tentu jawabannya versi masing-masing. Kalau Pancor mengatakan ya NU Pancor, Anjani mengatakan NU Anjani. Nah, jadi masyarakat menjadi bingung. Tetapi kalau kita mengkaji wasiat membela teguh Nahdlatul Wathon,
Jadi Bapak Ulama saya mengatakan bahwa PB adalah satu-satu. Ya, adapun ada dua itu ya ini fakta ketidaktaatan kita terhadap wasiat gitu. Jadi terlepas mana yang sah mana yang benar, yang penting fakta mengatakan kita ini, jadi kita tidak menyindir siapapun ini karena kita berada di dalamnya. Maka sudah termasuk kita ini melanggar wasiat karena di fakta ini kita berada di 2 PB itu begitu. Maka harus kita kembali sekarang. Mari para pemimpin, para tuan guru, para ahli wirid, para pejabat birokrasi, warga Nahdlatul Wathon, umat Islam semuanya. Jadi secara keinuan mari kita kembali ke pendiri Nahdlatul Wathon. Secara keislam mari kita ini bersaudara. Ini disampaikan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh hadis. Beliau mengatakan bahwa umat Islam dimanapun berada adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sudah jelas. Konteks kita sebagai pecinta, sebagai abituren kembali ke Al-Qur'an. Karena beliau mengatakan landasan kita adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jangan berlandaskan bakit belata itu di dalam wasiat atau fatwa palsu. Nah, kalau sekarang ini siapapun itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun makhluk ini kalau mengajak ke kemaksiatan. Dalam konteks ke-NU-an, kalau mengajak berpecah belah tidak ada ketaatan. Nah, kalau mengajak kepada persatuan wajib kita taat. Nah, maka sikap kita tadi itu membela teguh Nahdlatul Wathon. Minimal kita diskusi tentang persatuan. Kita sampaikan kepada siapa saja, diri kita, keluarga kita, anak kita. Bahkan kepada siapapun kita sampaikan. Maka diskusi kita ini juga menyerukan kepada terutama pemimpin di organisasi, baik di Pancor maupun Anjani, mari bersatu. Kita kembali ke wasiat. Ya, jangan saling mencela karena la yaghtab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhihi ila akhir. Jadi jangan kita saling gunjing, jangan kita saling fitnah, jangan kita saling meremehkan. Karena Bapak saya mengatakan bahwa saya paling benci kepada orang NU yang saling memusuhi sama NU. Apa kita tidak mau taat terhadap wasiat ini? Ini fatwa. Jadi pengajian beliau wasiat-wasiat tadi itu membela teguh Nahdlatul Wathon. Kalau sekarang ini ada Pancor Anjani, mari kita bela supaya NU ini satu sesuai dengan wasiat. Jangan kita bingung gitu. Jadi kita bela. Jadi kita serukan persatuan itu baik di Anjani, di Pancor, baik sesama Islam ini wajib kita serukan sesama Muslim. Membela teguh Nahdlatul Wathon. Kompak utuh sepanjang zaman. Sikap kita harus kompak. Bagaimana Saudara Wildan? Ini sikap, ini pertanyaan luar biasa, sangat bagus sekali karena walaupun sederhana tapi ini kadang-kadang kita melanggar ini. Kita anggap diri kita ini tidak bertanggung jawab terhadap ini. Padahal beliau ini sanawiyah Nahdlatul Wathon sepit, aliyah Nahdlatul Wathon. Contohnya, pelonggo dari kecil ngaji. Jadi kita wajib walaupun kita di TK, pernah TK NW mungkin, sanawiyah NW, jadi wajib kita kompak utuh sepanjang zaman. Jangan kita berpecah belah. Sekarang kalau berpecah belah seperti apa yang terjadi saat ini, baik secara lokal maupun nasional bahkan internasional, secara dunia umat Islam ini belum bersatu secara totalitas. Maka wajib kita kompak utuh sepanjang zaman. Jadi kalau berpecah maka misalnya sekarang ini kompak, besok berpecah, belum mengamalkan wasiat sampai mati. Bahkan sampai kita pesan anak keturunan kita supaya sampai sepanjang zaman kan. Nah, oleh karena itu mari saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, kemudian khususnya warga Nahdlatul Wathon, mari jangan berdebat lagi lah. Mari kita kajilah wasiat pengajian yang sederhana sekali ini, yang sederhana sekali, tidak perlu keilmuan yang tinggi dan sebagainya untuk memahami ini, kecuali hal-hal yang memang kita tidak pahami ya, secara bahasa gitu, sederhana sekali, kompak utuh ya, sepanjang zaman. Kompak itu kan satu kata, wa jema' kalimatana wa kalimatahum wa alif baina qulubina wa qulubihim ajmain, supaya makbul doa kita waktu berhizib. Mari supaya hati, perasaan kita yang ada dalam hati, pikiran kita dalam otak ya,
bahasa kita dalam mulut, gerakan kita di dalam anggota tubuh ini sama. Kita mengangkat tangan dan berkata wa jama' kalimatana. Ya Allah, satukanlah kalimat kami. Wa kalimatahum, dan kalimat-kalimat mereka. Wa alif baina qulubina wa qulubihim ajmain, dan lunakkanlah hati kami dan hati mereka semua. Nah, kalau kita berdoa sekarang mau satu kalimat, mau bersatu kompak utuh, bersatu sepanjang zaman, tapi gerakan mulut kita ini masih kita berpecah belah. Ada yang mengatakan saya NW Pancor, saya NW Jani. Tidak benar ini sesuai dengan wasiat ini. Ini namanya berpecah belah. Kalau memang benar, mari muktamar bareng. Mari ajak kita para pemimpin, wahai para pemimpin yang baik, yang budiman, mari ajak kami masyarakat di sini, kita temukan di mana-mana, bisa penelitian kita rasakan ini semua. Mari ya bersatu, kompak utuh sepanjang zaman, gampang sekali. Wasawirhum fil amri. Ini wajib kita taat karena ajaran Al-Qur'an. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, kembalikan kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ini sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita disuruh bersatu, berpecah belah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Tidak ada yang mau sebagai pengislah, mediator supaya kompak utuh sepanjang zaman. Berarti tidak sesuai dengan wasiat ini. Nah, yang terakhir wasiat tadi itu iman takwa diperjuangkan. Jadi sikap kita sebagai pecinta, sebagai abiturin, ya kita perjuangkan iman takwa. Kalau kita berpecah belah, kalau kita lebih wasarul hayatad dunia, lebih mendingkan dunia, atau wa maman togo seperti sebelumnya, kalau berlebih-lebihan, nah fa innal jahimahiyal ma'wa. Bahaya itu. Jadi berlebih-lebihan itu juga dalam berdebat, dalam mengklaim diri paling benar dan dia itu tidak benar, paling sah dia tidak sah, itu jangan sampai sudah termasuk togo, melampaui batas. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi semua itu adalah dunia, tapi marilah kita kembali membela. Nah, iman takwa diperjuangkan. Jadi iman ini kita yakin ada Allah, ada Rasulullah, kita yakin ada hari pembalasan, kita yakin ada surga, ada neraka dan sebagainya. Takwa, ya kita takutlah kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, bagaimana kita bisa betul-betul menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kesimpulan dari jawaban pertanyaan tadi itu, sikap kita dalam konteks satu wasiat ini belum 400 sekian wasiat ini, atau 1700 baris ini baru satu wasiat sikap kita itu. Jadi pertama ya membela teguh Nahdlatul Ulama, kedua kompak utuh sepanjang zaman memperjuangkan iman takwa. Baik, saya pikir itu ya sudah lengkap sekali jawabannya dari pertanyaan saudara tadi mengenai bagaimana kemudian sikap kita sebagai Nahdiyin ya, atau warga Nahdlatul Ulama dalam mensikapi keadaan yang saat ini terjadi. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan tadi dari jawaban saudara kami. Mungkin ada harapan ya, sebagai terakhir dari dalam pertemuan kita kali ini, ada harapan yang ingin disampaikan oleh Putuan Sapi dalam hal ini, 1, 2, 3 bahasa mungkin gitu. Jadi mumpung dalam pertemuan ini alhamdulillah kita sudah sama-sama mengkaji dari awal pertemuan sampai pada akhir pertemuan ini, mungkin sebagai penutup harapan dari Akhina Al-Kabir Haji Safiuddin, silakan kami serahkan kepada Bapak. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
pada sore hari ini kita sempat hadir untuk berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusi ini bisa terwujud. Amin. Amin. Harapan kita, mari kita sama-sama memperjuangkan iman takwa kita dan memperjuangkan Nahdlatul Ulama secara kompak untuk bersatu supaya umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama bisa maju dan sukses. Amin. Cuma itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada saudara kami. Tadi sudah menyampaikan harapan dari beliau sendiri. Maka oleh karena itu dalam pertemuan kali ini, insya Allah mudah-mudahan ini membawa keberkatan terutama bagi kita yang sempat hadir pada diskusi kali ini, karena bagaimanapun juga kita tentu akan kembali kepada pesan-pesan, wasiat, fatwa pengajian beliau sebagaimana yang pernah disampaikan di awal, kemudian wasiat perlindungan masa yang Al-Mawfullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Muhammad Zaid bin Abdul Majid sampaikan, yang beliau tulis gitu. Jadi beliau menyampaikan karena setia menjunjung perintah, menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sunnah, banyak terhulur butiran hikmah. Alhamdulillah wa syukurillah. Artinya saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah, kita belajar, kemudian kembali menggali diri kita, kembali menggali Al-Quran, kajian Al-Quran, meskipun satu misalkan yang kita pahami, kita sama-sama menjalankan sesuai dengan bakat dan bidang, sesuai dengan pedoman-pedoman di dalam agama kita. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu faktor munculnya kemudian butiran-butiran hikmah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di pertemuan kita pada sore hari ini dapat juga bermanfaat bagi para pendengar yang dirahmati Allah. Demikian pertemuan kita pada kajian diskusi kita mengenai fitnah. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa mengkaji kembali beberapa wasiat-wasiat perlindungan masa yang kemudian menjadi bahan pelajaran dan evaluasi, bahkan untuk dilaksanakan sebagaimana beliau menyatakan di dalam awal mukadimah wasiat itu bahwa ini adalah pesan dan wasiat yang harus dijalankan. Demikian dan terima kasih. Untuk lebih barokahnya acara kita pada kajian kali ini, kita sama-sama menutup dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.